Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam bahasa C dan Python ya. Implementasi binary tree, kode implementasi pertama. Nah, di sini tuh kita perlu pembuatan struct edge. Nah, ini akan dipakai di ADT node. ADT node ini berisikan data yang ADT node ini itu untuk node sendiri. Nah, ini tuh datanya adalah label atau enggak data daripada nodes, nilai. Dan kita memanggil edge-nya itu yang ada di line path. Itu tuh untuk ke next edge, yang misal si node-nya ini memiliki anak gitu. Nah, lanjut ke ADT selanjutnya, yaitu edge. Edge memiliki nama edge juga, sama kayak node memiliki node, tapi perbedaannya kapital di depan. Lalu di edge ini kita kita menggunakan ADT node ini untuk membuat pointer next node, yaitu dia itu kan edge anak daripada node yang awal ini tuh untuk membuat node-nya juga, karena berbentuk node juga anaknya ini, atau enggak tree. Nah, lanjut edge-nya ini kita memerlukan edge next edge lagi, karena tentu kadang kita menemukan atau mendapati tree-nya ini memiliki anak nggak cuma satu, jadi mungkin bisa lebih gitu, yang kita simpan dengan nama edge. Lalu setelah itu kita membuat alokasi memori untuk tree dan edge-nya. Ini kita membuat alokasi memori menggunakan malloc yang menyesuaikan daripada RAM kita sendiri. Isinya tuh hampir sama, mirip. Yang pertama ini untuk isi dari ADT si node ini. Kan ada data dan next edge. Pertama, kalau data itu bakal kita isi dengan parameter data, dan next edge ini kita nulin dulu karena ini tuh masih awal gitu. Lalu kita kembaliin yo. Di create edge juga, create edge yaitu isinya kan next node dan next edge, kita buat nol dua-duanya karena masih pointer yang mengarahnya itu masih belum tahu kemana. Setelah itu ke function cari parents atau cari orang tua. Kita memerlukan data atau orang tuanya ini tuh. Nah, yang pertama kita mulai cari dari akarnya, daripada root yang paling atas, akar. Lalu habis itu selama belum ketemu si temp data ini, kan kita buat pointer temp, yang temp ini adalah memiliki nilai root. Kalau root datanya masih belum sama dengan data dan temp next edge-nya itu belum nol, maka dia akan berjalan yang di bawah, yang di dalam while-nya ini, yaitu kita buat lagi pointer child yang memiliki nilai temp next edge. Lalu di sini ada perulangan lagi. Perulangan itu kita cek satu-satu di barisan anak-anaknya gitu, atau saudaranya, siblingsnya. Nih, jika child next node datanya masih tidak sama dengan data dan child next edge-nya tidak sama dengan 0, maka digeser. Begitupun ini pencarian lagi. Jika child next node dan datanya itu sama dengan data, berarti apa? Berarti ketemu gitu. Lalu dia akan mengembalikan nilai child next node gitu. Lalu untuk yang ini tuh untuk masuk ke cabang yang lebih dalam jika masih belum ketemu. Lalu ada if temp data dan sama dengan data,
return time. Ini jika ketemu di node utama, maka langsung dikembalikan lagi. Lalu ini jika tidak ketemu. Lalu kita ada prosedur insert atau tambah. Nah, prosedur insert ini kita menggunakan prosedur parents juga. Makanya di parameternya kita perlu parents dan data itu sendiri. Pertama-tama kita buat new node dan new edge-nya. Setelah itu kita sambungin bahwa new edge next node-nya itu new node. Nah, lalu kita cari posisi. Kita buat pointer, cari posisi. Cari posisi ini itu kita memanggil prosedur function cari parents. Yang parameternya itu kita panggil root kita tree dan parents-nya. Lalu jika parents next node-nya sama dengan 0, langsung disambungin aja ke new edge, next edge-nya ke new edge. Lalu kalau jika enggak cari sampai ke ujung. Kita buat kita buat pointer lagi bernama child yang dia itu memiliki nilai cari posisi next edge. Perulangan lagi, jika child next edge-nya tidak sama dengan 0, maka dia geser terus sampai ke ujung. Lalu jika udah selesai, tempel di belakang gitu, atau disambungin lah ke yang paling terakhir. Kalau ini kan berarti udah sama dengan 0 gitu. Kalau ini udah nggak berjalan, berarti ini udah sama, child next edge-nya udah sama dengan 0, maka langsung disambungin aja. Mungkin begitu yang untuk bahasa C, dan kita lanjut ke bahasa Python ya. Kita di sini memiliki class tiga class ya. Yang pertama node, edge, dan tree. Untuk node ini ada function tentang init yang memiliki ini tuh mirip ADT yang di bahasa C tadi. Dia tuh parameter memiliki parameter self dan data. Nah, self data ini akan meng-save atau memiliki nilai data. Dan next edge-nya itu none, masih belum ada siap menyambung kemana gitu. Lalu untuk edge-nya hubungannya ini tuh memiliki parameter next node sama dengan none. Nah, next node-nya ini ke next node gimana ya? Self next node itu memiliki nilai next node itu sendiri. Jadi dia tuh akan menunjuk ke siapa node atau anaknya gitu. Lalu yang ini juga akan menunjuk ke node next edge berikutnya gitu. Tapi masih kita kasih none. Lalu ada class tentang tree. Dia tuh memiliki 1 2 3 function. Yang pertama kita buat pondasinya dulu. Ini pondasinya nih, root. Yang memiliki parameter root. Self dan root itu. Lalu self root itu kita buat node-nya, yaitu root data. Berarti dia ini bakal menjadi seorang bapak root, akar ya, yang paling atas. Enggak, maksudnya buat node gitu. Buat node gitu. Sorry, buat node. Lalu kita buat function cari parents sama kayak tadi. Nah, kita ini perlu ini sebagai parents. Dan ini targetnya. Ini tuh parentsnya ya. Dan ini kita pencarian node-nya.
Jika eh, ini tuh jika start node-nya atau node paling awalnya datanya, ini kan node itu memiliki isian data dan next edge ya. Nah, di sini tuh maksudnya node ini datanya node gitu. Balik ya, datanya node kalau sama dengan target data langsung dikembaliin start node. Nah, jika enggak, dia bakal membuat ini current edge, yaitu edge saat ini memiliki nilai next edge-nya ke next edge-nya si start node gitu. Kita balik next edge-nya si start node. Ketika current edge-nya belum habis lah, belum nol, kita buat variable found yang memiliki yang dia itu memanggil si cari parents next node-nya si current edge dan target data dicari dah tuh. Jika ketemu bakal dikembaliin, jika enggak dia itu bakal connect lagi nih. Ini tuh geser current edge sama dengan current edge next edge, bergeser terus. Ini tuh kalau semua jalur udah mentok nih, return none. Kalau udah nggak ada gitu, ya udah return none, nggak ada gitu, datanya nggak ditemuin. Dan ini tuh function insert. Function insert ini sama kayak tadi, kita tuh kalau mau insert atau nambahin data perlu parents dan datanya lah, new data gitu. Pertama-tama kita cari parentsnya dulu gitu, karena ya cari parents dulu. Kalau ketemu lanjut ke bawah. Ini tuh kalau nggak ketemu berarti data parents nggak ditemukan, ya udah berhenti langsung. Sedangkan kalau ketemu dia ini nggak bakal berjalan, langsung ke sini, langsung baru buat nodes baru dan edge baru. New node, kita panggil fungsinya, kita taruhin datanya new data, dan new edge kita masukinnya ke new node karena itu bakal disambungin ke new node-nya si new edge ini. Nah, pertama kita langsung sambungkan ke parent, karena kalau ini terbuat, node dan edge-nya terbuat, berarti parentsnya ada. Langsung kita sambungin. Tapi ini tuh kalau dia si parentsnya punya anak atau enggak gitu. Kan parent orang akar gitu. Kalau masih sendiri kan dia belum punya anak. Nah, jadi kan parents next edge is none. Nah, maksudnya jika parents next edge yang itu enggak ada, maka langsung disambungin. Tuh, parent not next edge sama dengan new edge langsung. Tapi kalau enggak, else, kalau dia udah punya anak, kita cari yang paling ujung. Tuh, kita cari, jika sudah punya anak, kita cari yang paling ujung terakhir gitu. Lalu kalau buat cari kita bikin lagi variabelnya dulu, current, yang current ini memiliki nilai parent node next edge. Ketika next edge-nya si current itu masih belum nol, dia langsung geser terus tuh, current sama dengan next edge current, diganti-ganti terus, bergeser terus. Tapi kalau udah nol, bakal berhenti while ini dan bakal kesini langsung current next edge sama dengan new edge. Jadi dia bakal nyambung ke terakhir. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.